Kalau secara teori ya, Secara teori. eee, apa yang ditemukan oleh saintis tuh, pertama mereka memahami konsep waktu itu dari skala yang lebih besar kan, yaitu tentang relativitas misal dalam teori Einstein gitu. Nah, relativitas itu teorinya mengurai tentang waktu, massa, dan gravitasi gitu. Kenapa waktu itu tidak konstan kata Einstein? Karena dia bisa berubah tergantung dari konteks tempat dia berada gitu. Misal waktu bisa lebih lambat ketika kita di dalam pesawat gitu. Makanya ada eksperimen dua orang kembar yang ditaruh di bumi sama yang di bulan kan. Ternyata orang yang di bulan itu lebih lambat penuaannya dibanding orang yang di bumi gitu. Nah, lagi-lagi waktu tidak konstan dengan tergantung dari benda itu bergerak sebagaimana masanya kan, apakah dia bergerak lebih cepat atau tidak. Terutama signifikan waktu itu berubah itu ketika benda itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Tapi secara teori kita ke masa lalu atau kita ke masa depan itu bisa terwujud secara teori. Salah satu contohnya misal cahaya matahari misal. Apa yang nampak di bumi, cahaya matahari itu kan kalau nggak salah itu 8 menit yang lalu gitu katanya. Baru sampai ke bumi. Jadi kita melihat masa lalu gitu. Atau enggak misal cahaya matahari yang datang kepada masa depan misal dalam konteks waktu di bumi. Atau apa misal cahaya bintang yang dilihat dalam teleskop misal. Cahaya bintang itu datang ke bumi itu butuh waktu jutaan tahun. Otomatis itu kan hal yang masa lalu yang kita amati, yang kita anggap masa kini gitu. Nah, secara teori memang ya waktu tidak konstan dan tergantung benda itu bergerak lebih cepat atau tidak gitu. Itu pertama, saintis melihatnya dalam skala besar dengan teori relativitas, dan yang kedua itu dengan konsep mekanika kuantum gitu. Ya itu tentang subpartikel yang di dalam partikel gitu, partikel yang lebih kecil, subatom, ada foton, apa tuh istilahnya, gue agak lupa sih kalau pembahasan di mekanika kuantum. Tapi kebanyakan tentang konsep time travel itu dipahami dari ya uraian tentang teori relativitas itu. Makanya ilmuwan-ilmuwan kan mencari tahu misal black hole itu seperti kertas yang dilipat yang menyerupai terowongan gitu. Kalau kertas itu adalah waktu, jadi waktu itu bisa dilipat serupa terowongan. Black hole seperti itu gitu. Apakah manusia bisa balik ke masa lalu? Ya dari dua teori besar itu secara kompatibel belum bisa mendasarinya. Yang relativitas dan mekanika kuantum gitu, karena sifatnya masih teori kan, belum terbukti secara praktiknya kan. Tapi secara teori bisa jadi, terutama hal-hal yang paling mendasar seperti cahaya matahari, cahaya bintang-bintang itu bisa diadopsi sebagai yang datang dari masa lalu kan, karena masalah gerak dan waktu gitu. Terus perjalanan waktu itu sebagai tema besar sangat memikat bagi para penulis film, penulis fiksi ilmiah, terus saintis. Sangat memikat sekali untuk dibahas ya tentang perjalanan waktu itu. Contoh lah kayak Interstellar misal. Seperti yang saya jelaskan di awal itu kan dia Interstellar itu pakai relativitas gitu. Relativitas tapi bukan seperti Back to the Future atau Ant-Man atau ini ya Endgame misal, Marvel Endgame misal. Kalau Interstellar itu kan memakai black hole untuk balik ke masa lalu kan, yang dimana dia ngasih kode Morse kepada dia dan anaknya di masa lalu gitu. Dan saya rasa itu yang belum ditemukan oleh ilmuwan, portal untuk balik ke masa lalunya itu, mesin waktunya itu. Nah, Interstellar sebagai film yang cukup logis, bukan cukup lagi, tapi emang dia mengundang profesor fisikawan kan untuk membahas riset atau tema-tema besar tentang black hole gitu di dalam film itu. Karena yang paling logis itu cuma ya di black hole itu doang. Di mesin waktu pertama, kalau kita ingin lihat bahwa apakah time travel itu bisa menggunakan mesin waktu,
Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena pertama, perjalanan waktu itu bisa ada jika kecepatan kita bisa melebihi kecepatan cahaya gitu. Dan itu jelas dipatahkan dengan tubuh organik manusia ya. Jika kita bisa melakukan itu pun, mungkin tubuh kita akan lebur atau berkeping-keping akan menjadi hancur lebur gitu. Karena tubuh organik kita. Otomatis mesin waktu itu belum ada yang bisa menemukannya lah. Meskipun secara teori ya perjalanan waktu itu bisa ada karena konsep waktu yang tidak konstan gitu. Itu yang pertama tuh Interstellar. Nah kalau di Ant-Man atau di Marvel Endgame itu kan dia pakai gaya mekanika kuantum kan untuk balik ke masa lalu, universe yang lain gitu. Mungkin itu sih makanya kan banyak bantah-bantahannya ya kan ya, atau enggak konspirasi yang beredar itu juga sebelumnya belum tentu benar, belum keabsahan untuk berita itu belum valid lah kalau untuk kita pahami sebagai sebuah kebenaran gitu. Dan di Dark misal series Dark itu dia memang pakai kayak semacam kapsul gitu kan untuk membuat portal ruang kan yang kayaknya semacam black hole dah bentuknya, masanya kayak semacam black hole terus dia sedot terus balik ke masa lalu. Tapi konsep yang di film Dark itu bentuknya causa loop gitu. Kalau Back to the Future kan dia ke masa lalu terus kayak ya udah benerin kesalahan-kesalahannya yang di masa lalu gitu. Nah kalau di causa loop itu konsep causa loop dalam time travel, waktu menjadi paradoks gitu. Yang di film Dark itu yang dicari itu kan adalah awal kan. Semisal di film Dark itu terjadi apokalips gara-gara singularity, percabangan waktu yang tidak jelas gitu. Jadi terjadi apokalips gitu di Winden pada dalam film itu. Nah, tujuan karakter-karakter di Dark itu masing-masing punya perspektif sendiri tentang apokalips itu. Salah satunya misal di kelompok ini saya lupa namanya. Dia mencari penyebabnya gitu. Dia mencari awalnya. Ternyata nggak ada. Otomatis dia pengen nyari akhirnya dan itu menjadi perputaran yang tidak jelas, seolah-olah tidak ada awal dan tidak ada akhir gitu. Kalau saintis tuh mencontohkannya misal kayak bola biliar, meja biliar, sebutlah lubang biliar itu sebagai mesin waktu dan lubang yang paling ujungnya adalah mesin waktu gitu. Bola biliar yang ditembakkan itu terus dia kan ke masa lalu, tembus lewat sini gitu. Akan menabrak bola biliar yang di masa lalu itu terus yang mengarahkan bola biliar itu ke mesin waktu terus ke masa lalu lagi kan. Itu jadi perputaran kan. Nah di konsep film Dark itu seperti itu, jadi kayak nggak ada akhir gitu. Nah mereka nyari-nyari penyebabnya apa, awalnya apa dan segala macam gitu. Kalau konsep dalam film Dark sama kayak Tenet misal, Tenet yang digarap juga oleh Christopher Nolan kan, yang sutradari Interstellar, konsepnya sama kayak Dark. Causa loop. Itu yang menjadi bantahan bahwa time travel itu bisa terjadi apa enggak. Grandfather paradox misal yang kita dengar-dengar yang dimana semisal kita ke masa lalu terus membunuh kakek kita gitu. Nah perputaran waktunya jadi nggak jelas kan. Jika kakek kita udah terbunuh di masa lalu, terus siapa yang melahirkan ibu kita dan siapa yang melahirkan kita gitu. Itu menjadi percabangan waktu yang tidak jelas. Itu yang sebenarnya membatah konsep time travel itu benar atau tidak ya. Tapi secara teori dasarnya dalam relativitas ya bisa memang benar ada sebagaimana cahaya matahari atau cahaya bintang-bintang ya. Tapi untuk balik ke masa lalu itu masih belum ditemukan lah oleh ilmuwan. Ya mungkin bisa jadi secara teori karena kan dalam deskripsi dalil agama itu dia menjelaskan kecepatan kendaraan Nabi itu apa namanya? Buroh, itu setara dengan kecepatan cahaya kan. Ya secara teori bisa untuk berpindah tempat secara waktu yang ini gitu. Dengan kecepatan cahaya. Tapi saya pernah ada yang menarik gitu. Salah satu mursyid tasawuf lah di Surabaya, namanya tuh Dr. Diyaudin Kusnaini. Beliau udah almarhum sekarang. Jadi dia punya buku Menjadi Hamba Allah, judulnya kalau nggak salah ya, sampulnya warna putih itu. Jadi buku itu kayak kumpul-kumpulan syair tentang kisah-kisah yang sufistik lah. Nah di salah satu syair dia yang menuliskan tentang
para waliullah yang bisa berpindah tempat itu, dia menjelaskannya dengan mekanika kuantum loh. Serius. Nah, waktu gue baca itu kayak, kok menarik nih bapak ini ya, gue bilang kan. Karena sebagaimana penjelasan mekanika kuantum kan di partikel yang paling kecil itu kan tidak ada ruang dan waktu kan. Nah, memang sih di sana beliau tuh tidak menjelaskan secara detail ya bagaimana karomah orang yang berpindah tempat terus dalam mekanika kuantum, dia nggak menjelaskannya lah. Tapi ya kalau dalam dalil agama ya bisa jadi itu benar. Untuk sebagai keyakinan secara teologis kita meyakini Isra Mi'raj itu ada kan, tapi untuk dijelaskan secara teori relativitas misal atau apakah bentuknya mekanika kuantum, ya itu butuh waktu yang lama mungkin untuk mendasari pernyataan itu ya, perspektif agama itu gitu. Kalau dari agama itu sih. Jika mesin waktu itu ada dan apakah saya mau balik ke masa lalu? Ini mungkin enggak ya. Saya mungkin lebih memilih untuk tidak dilahirkan gitu. Karena kayak wawancara ini Emily Adam misal yang dosen di Chapman University atau siapa namanya Fendler kalau nggak salah tuh. Kalaupun itu bisa, saya mungkin nggak mau ngelakuin itu gitu katanya. Karena siapa yang mau melakukan hidup yang berulang-ulang gitu katanya. Iya, jadi bagi saya kayaknya enggak deh untuk balik ke masa lalu. Sebutlah misal saya ingin balik ke era di mana saya menemukan first love saya misal di waktu-waktu SMP. Mungkin orang-orang menganggapnya akan, wah seru nih balik ke masa lalu, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kita bisa umur yang lebih muda dengan wawasan yang lebih luas gitu. Orang-orang mungkin berpikir seperti itu kan, tapi kalau kita mungkin agak pahami yang secara lebih gelap, kayaknya enggak, karena kita akan mengulangi siklus, kita akan mengalami kehilangan lagi, kita akan mengalami trauma-trauma yang pernah kita alami gitu. Mungkin dengan hidup kita yang flat-flat aja, yang biasa aja, akan membuat kita berpikir bahwa pulang ke masa lalu akan seru gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang yang punya trauma misal, orang yang hidupnya mengalami banyak kehilangan semisal kan, orang yang punya pengalaman kekerasan misal, mereka nggak akan mau untuk balik ke masa lalu dan mengulang siklus itu gitu. Tapi ya nggak salah juga yang orang punya imajinasi ingin pulang ke masa lalu dan ingin memperbaiki kesalahannya. Dan kalau saya pribadi sendiri kayaknya enggak deh. Untuk berulang seperti itu lagi, parah. Untuk mengulangi kesalahan lagi tuh kayaknya terlalu menyedihkan lah. Kita akan ditinggali orang-orang terkasih kita akan mengalami perpisahan, kita akan berpisah dengan teman SMP, kita akan berpisah dengan teman SMA, kita akan pokoknya siklus itu akan berulang lagi kan, dan siapa yang mau? Hal pokok dari kita mencoba mengulik-ngulik ya tentang misal teori tentang time travel atau segala macam, bukan tentang kita akan bisa balik ke masa lalu atau enggak gitu, tapi kan bagaimana kita menghargai hari ini kan? Itu yang penting sebenarnya untuk kita membaca literatur tentang time travel, teori relativitas. Keinginan, upaya-upaya hasrat kita ingin pulang ke masa lalu itu cuma bentuk keputusasaan kita akan hari ini kan. Justru yang harus kita mewahkan itu adalah apa yang ada hari ini. Saya Fakun Hairi, sampai jumpa dan terima kasih.